Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, selamat bergabung kembali dalam ibadah tengah minggu. ICA Jemaat Indonesia senang sekali boleh memberkati saudara semuanya melalui ibadah ini di tengah minggu 1 jam ini. Besar harapan kami untuk acara ini, ibadah ini, tidak hanya sekedar kita mengisi waktu kita di tengah minggu, tetapi menguatkan kita, memberkati kita di tengah minggu sebelum kita hari minggu boleh merayakan Tuhan di tempat kita masing-masing. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan sebelumnya. Mari kita buka hati kita dimanapun saudara. Saya sungguh percaya hadirat Tuhan akan ada dalam kehidupan kita, akan termanifestasi dalam kehidupan kita, teraktivasi dalam kehidupan kita ketika kita menyembah Yesus Kristus. Dan saya percaya ketika ada hadirat Tuhan, kuasanya ada, kasihnya ada, pemulihan ada. Dan apapun yang kita hadapi dengan kekuatan dari surga. Kita hadapi dengan hikmat bijaksana dari surga. Dan hidup kita akan dipenuhi sukacita dan damai dari surga. Bukan perkataan manis, tapi firman Tuhan menjamin semua itu dan akan menjaga kehidupan kita. Mari kita membuka hati apapun kegiatan saudara hari-hari ini di tengah-tengah kesibukan, bahkan di tengah-tengah permasalahan. Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa di surga, kami ingin datang Tuhan dengan kerinduan hati kami untuk menyembah, memuliakan dan bersyukur Tuhan atas kehidupan kami, atas berkat-Mu ini, atas apa yang kami miliki hari-hari ini. Walau ada dalam kehidupan kami yang mungkin kami tidak harapkan, mungkin kami mengalami pergumulan. Apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau adalah pemberi kami, Engkau adalah pendamping kami, Engkau adalah pembela kami. Engkaulah Yesus Kristus. Kami ingin menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Shalom. Baiklah, kita mempersiapkan diri untuk ibadah tengah minggu. Semua karena cinta kasih Tuhan kita boleh berada pada saat ini. Karena kasih Tuhan sungguh mulia bagi kehidupan kita, tulus dan sempurna bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Layaklah Engkau ditinggikan dan dipuji, dimuliakan. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak diterima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Kami kagum hormat akan Engkau, ya Bapa Tuhan yang Maha Kasih. Engkau layak kami puji dan agungkan dalam kehidupan kami. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh wajahku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, saya percaya kita semua sudah diberkati, disegarkan, dipulihkan dalam kehidupan kita kalau kita menyembah Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan mengubah kehidupan situasi hati saudara saat ini. Apapun Tuhan akan mengubahkan kita. Dan mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan terus-menerus ketika Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan, naikkan syukur. Tuhan menyelesaikan permasalahan kita, naikkan syukur. Tuhan memberikan damai, naikkan syukur. Pujian. Saudara tidak perlu menjadi penyanyi, mulut saudara bisa memuji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus mengerti jeritan hati kita, pujian kita. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, bagi saudara yang baru bergabung, selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan renungan kita saat ini. Saudara, saya ingin memulai renungan hari ini dengan suatu pertanyaan, saudara.
Apa yang berharga dalam kehidupan saudara saat ini? Mungkin ada dari antara kita akan menjawab, keluarga saya, kekuatan kesehatan tubuh ini, harta, pekerjaan saya, karier saya, profesi saya. Nah, saya ingin bertanya kembali, apa yang paling berharga dalam kehidupan saudara di dunia ini saat ini dan juga nanti sesudah dunia ini? Artinya ketika kita meninggalkan dunia ini, pertanyaan ini jawabannya akan berbeda. Kita akan menjawab, oh iya, kehidupan yang sesuatu yang sangat berharga bagi saya adalah suatu saat nanti saya bersama dengan Tuhan Allah penciptaku di surga. Apapun latar belakang agama saudara, saudara ingin sesuatu yang lebih hebat lagi di sesudah kehidupan ini. Saudara percaya akan surga, kehidupan setelah kematian, dan saudara inginkan di sana. Ketika saudara tahu ada surga dan neraka, tidak ada yang mau ke neraka, kecuali mereka yang sudah menjual hidupnya bagi iblis. Kita menginginkan surga, kita inginkan hidup kita bersama pencipta kita. Nah, judul renungan hari ini adalah empunya kerajaan surga. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus pencipta itu, Allah itu datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia tidak ingin kita hidup di neraka. Penciptaan manusia pertama tidak dimaksudkan untuk jatuh dalam dosa, untuk masuk ke neraka. Penciptaan manusia pertama sudah merupakan surga di bumi, karena di Taman Eden itu Adam dan Hawa mendengar langkah-langkah kaki Allah. Berarti Allah berjalan di sana, Allah hadir di sana. Bukan hadirat Allah, tetapi secara nyata terdengar, dan mereka bisa beraudisi atau bertemu dengan muka dengan Tuhan pada sore hari yang sejuk itu. Berarti kerajaan Allah sudah ada. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kerajaan Allah itu tidak ada lagi. Bahkan Taman Eden itu terlarang buat manusia, dijaga oleh malaikat Tuhan, dan tidak ada satupun makhluk manusia ciptaan yang boleh datang ke sana. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia ingin membawa kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu sudah ada di bumi ini dalam bentuk hadirat Tuhan. Dan ketika Yesus Isa Al-Masih itu datang lagi ke bumi ini, kerajaan Allah sudah bersatu dengan kerajaan dunia ini. Yerusalem baru terjadi. Haleluya. Ketika kita menunggu itu, Tuhan Yesus datang. Dia ingin kita memiliki kerajaan Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus, dia katakan berbahagialah kita, bagi kita semua, karena kita yang percaya kepada dia sudah memiliki kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, namun kadang-kadang kalau kita mengetahui sesuatu yang paling berharga dan kita percaya suatu saat kita akan ke surga, ya, jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus, banyak orang percaya akan berantem, akan berselisih, akan selalu cekcok masalah hal-hal dunia yang fana yang tidak bisa kita bawa ke surga. Saudara, apa yang menjadi milik saudara saat ini? Kerajaan surga atau kerajaan bumi? Kalau saudara sungguh memiliki kerajaan surga, hal-hal kerajaan dunia ini tidak menjadi penting lagi. Haleluya. Saudara, saya ingin memberikan suatu ilustrasi yang luar biasa mengenai sikap hati kita. Pada suatu saat ada orang berjalan ke bukit, naik ke gunung untuk mencari permata. Ya, ada sekelompok orang. Tahu-tahu ada seseorang menemukan permata itu. Ya, menemukan permata berlian itu yang sungguh berharga, dan dia mempertunjukkan kepada orang-orang. Dan salah satu orang meminta, "Pak, boleh saya minta permata itu?" Dia sangat kaget sekali. Orang yang menemukan permata itu memberikan permata itu kepada yang meminta itu. Kemudian dengan girangnya yang mendapatkan permata itu turun gunung dengan sukacita menyanyi. Tapi di tengah-tengah jalan dia berpikir, saya memiliki permata yang berharga ini. Saya jual, saya memiliki segala sesuatu, harta, kekayaan, hidup saya akan terjamin. Kemudian dia merenungkan kembali, bagaimana mungkin ya orang itu
bisa memberikan harta ini kepada saya, memberikan permata ini kepada saya? Apa yang menyebabkan dia memberikan itu kepada saya? Kemudian dia merenungkan, dia tahu bahwa ada hati yang selalu kepenuhan, hati yang selalu kaya, sehingga permata itu tidak menjadi berarti lagi. Hati yang selalu tidak pernah kekurangan, sehingga hal-hal permata yang harganya mahal menurut ukuran dunia itu sudah tidak berarti bagi orang itu. Kemudian dia kembali kepada orang itu, dia katakan kepada orang yang menemukan permata itu, "Pak, saya kembalikan permata ini. Tapi saya inginkan satu hal dari Bapak. Bapak jelaskan, Bapak terangkan, sehingga saya boleh memiliki hati seperti Bapak. Hati yang selalu kaya, hati yang selalu tidak pernah kekurangan, hati yang tidak peduli dan tidak memperhatikan, hati yang tidak memfokuskan hidup lagi akan hal-hal dunia ini." Saudara, demikian kita ketika hati kita sudah memiliki surga dan surga memiliki kita. Hal-hal dunia ini, walaupun itu berkat dari Tuhan, sudah bukan merupakan hal yang utama, karena kita tahu Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu yang terutama. Bacaan kita hari ini di dalam kitab Matius 5 ayat 1 dan 12. Ini adalah ajaran Tuhan yang luar biasa, ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Perikop ini adalah khotbah di bukit. Saudara sekalian, kita tahu ini adalah ajaran yang sangat berharga yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Matius 5, 1-12 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yesus mengajar, mari kita mendengarkan dengan baik setiap kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini adalah ajaran yang sangat-sangat dahsyat. Mari kita belajar, karena di firman Tuhan mengatakan Yesus mengajar. Saudara sekalian, pelajari ini dan renungkan ini, dan ingat menjadi rema dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu, memberikan keteguhan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, di ayat ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, banyak harta yang kita ingini, kerajaan dunia, kerajaan apapun yang kita ingini, perusahaan, jabatan yang tinggi. Saudara sekalian, sesuatu yang paling tinggi adalah kerajaan Allah. Tetapi firman Tuhan sepertinya kontradiksi. Untuk memiliki kerajaan Allah yang maha besar, lebih dari dunia, lebih daripada harta dunia ini, kita harus menjadi miskin rohani. Kata miskin tidak disukai orang, ya. Kata miskin selalu punya konotasi negatif, ya. Ya, miskin harta, miskin pengalaman, miskin pengetahuan, ya, miskin segala-galanya tidak enak didengar. Dunia selalu dengan kebalikannya. Dunia menginginkan kita mencapai yang terbaik, terkaya, terhebat, ya. Saudara mandiri, tidak tergantung apa-apa, punya pengetahuan, punya visi yang hebat, punya kedalaman dalam segala hal, hebat, mandiri. Hal-hal ini akan menyebabkan kesombongan, bukankah begitu? Dan di sini firman Tuhan sungguh memberikan kebenaran. Kemiskinan roh sangat penting bagi kita, untuk kita menjadi benar di hadapan Tuhan, dan bagi kita menjadi benar di hadapan hadirat Tuhan. Menjadi layak
mewarisi kerajaan surga. Saudara, kita akan melihat apa artinya miskin dalam roh. Ada seorang hamba Tuhan menerjemahkan sebagai berikut: betapa bahagia orang yang rendah hati, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Rendah hati, orang yang miskin di dalam roh. Nah, kalau kita pelajari ini, kata pertama miskin dalam roh, sehingga kita mempunyai kerajaan surga adalah kunci daripada ajaran-ajaran atau ayat-ayat berikutnya. Kata-kata berbahagia berikutnya ada 8. Untuk kita memiliki hal-hal berbahagia itu, ataupun diberkati oleh hal-hal selanjutnya, kita harus memiliki miskin dalam roh, sehingga kita bisa memiliki kerajaan surga. Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa ini adalah pernyataan penjelasan Tuhan tentang siapa diri saudara dan saya. Sebagai anak Allah, sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah memiliki kerajaan surga. Nah, kenapa? Karena kita sudah mengosongkan diri, memiskinkan diri dalam hadapan Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Hari-hari ini orang sombong tidak bisa menerima Tuhan. Orang yang memiliki segala-galanya, termasuk harta, merasa pintar, merasa rohani, mereka tidak akan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berarti mereka tidak bisa memiliki kerajaan surga. Saudara dan saya, kita pernah ada di tempat itu, kita merendahkan diri, kita mengosongkan diri kita, tidak memiliki apa-apa, kita bangkrut secara rohani, kemudian kita menerima roh kerajaan surga, roh Allah dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, saat ini kita adalah empunya kerajaan surga. Yesus menggambarkan siapa diri kita, orang-orang percaya saat ini. Kita sudah seperti itu, kita memiliki kerajaan surga. Saudara, pengajaran ucapan berbahagia ini menggambarkan karakter kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Janji Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, bukan suatu persyaratan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada, warta kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Raja kita ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, ini bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu terjadi karena apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita semuanya. Nah, saudara, kalau kita miskin dalam roh, kitalah empunya kerajaan surga. Dan apa yang terjadi berikutnya? Kalau kita bahas, kalau kita lihat ayat-ayat mulai ayat 4 dikatakan, contohnya, berbahagialah orang yang berduka cita, mereka akan dihibur, mereka akan memiliki bumi, akan dan akan dan akan. Kalau kita memulai dalam kehidupan kita yang miskin dia roh di hadapan Tuhan, karena kita akan memiliki kerajaan Allah. Miskin dalam roh. Apa yang bukan miskin dalam roh? Supaya kita mengerti apa yang menjadi miskin dalam roh. Pertama-tama, menjadi miskin dalam roh tidak berarti kemiskinan secara finansial. Bukan berarti miskin dalam roh kita tidak memiliki apa-apa, hidup kita sengsara dan sebagainya. Saudara, ada orang kaya tetapi miskin dalam roh karena mereka tidak pernah mengalami Yesus. Bahkan ada juga orang miskin secara finansial, mereka miskin secara roh. Ini berbicara tentang kesombongan rohani. Ada orang kaya sombong rohani, ada orang miskin juga sombong rohani. Saudara, miskin dalam roh tidak ada hubungannya dengan miskin secara jasmani, finansial, kekayaan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, kedua, menjadi miskin dalam roh tidak berarti menjadi buta secara alkitabiah. Saudara sekalian, maksudnya adalah banyak orang punya pengetahuan Alkitab, ya luar biasa. Ketika kita berdebat, mereka mengerti semua-muanya, tetapi bukan berarti mereka miskin secara rohani di hadapan Tuhan. Bahkan banyak orang ketika mereka memiliki banyak pengetahuan tentang Alkitab, mereka bahkan menjadi sombong rohani. Mereka bahkan menjadi lebih pintar daripada Tuhan. Seakan-akan apa yang mereka ketahui itu adalah kebenaran mutlak. Sementara kebenaran mutlak adalah firman Tuhan. Saudara bisa melihat hari-hari ini, orang bisa menginterpretasi, menafsirkan firman Tuhan secara subjektif. Keinginan mereka, kontekstual mereka, jalan pikir mereka. Itu bukan miskin di dalam rohani, bukan miskin di dalam roh Tuhan. Itu sombong rohani. Ya, saya katakan tadi, miskin dalam roh bukan berarti buta akan Alkitab.
Kalau saudara kaya, firman Tuhan kaya kebenaran, belum tentu miskin di hadapan Tuhan secara rohani. Nah, yang ketiga, menjadi miskin dalam roh tidak berarti berpikiran buruk tentang diri kita sendiri. Nah, saudara, ini adalah ketika kita miskin dalam roh, berarti kita tetap anak Allah. Kita datang kepada Bapa kita di surga, seperti kita datang, seperti anak kecil, merengek kepada Bapa, minta kepada Bapa, percaya kepada Bapa, akan memberikan kepada kita yang kita butuhkan dalam hal ini, hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara sekalian. Jadi miskin dalam roh bukan hal-hal ini, saudara ya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang miskin dalam roh berarti pertama, kita benar-benar menjadi miskin dalam roh, benar-benar menyadari bahwa kita secara rohani bangkrut, bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan kekuatan kita, amal bakti kita, segala kebaikan kita, seumur hidup kita tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk datang kepada Tuhan, bahkan untuk menyelamatkan diri kita. Disinilah miskin di dalam roh, di dalam hadapan Tuhan kita mengatakan, Tuhan, aku bangkrut Tuhan, aku tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan roh saya. Saudara, ada yang menerjemahkan seperti ini, saudara. Menjadi miskin dalam roh bukannya untuk tidak memiliki keberanian, namun mengakui kebangkitan rohani kita perlu Tuhan. Kita bangkrut, kita perlu Tuhan memenuhi roh kita. Ini merupakan pengakuan ketidakberdayaan seseorang, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, dan menjadi kita tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Saya doakan kita selalu saudara, baik saudara yang melayani, bahkan saudara yang memiliki karunia roh yang banyak, karunia roh dipakai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa, kuasa yang nyata, menyembuhkan, mukjizat, nubuatan, dan sebagainya. Bukan kuasa itu sungguh nyata kelihatan manusia, tetapi Tuhan melihat roh saudara. Apakah saudara tetap bangkrut secara roh di hadapan Tuhan, sehingga saudara datang meminta terus kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat kita senantiasa menjadi orang yang disebut empunya kerajaan surga. Dan orang akan melihat kuasa kerajaan surga selalu akan ada dalam kehidupan kita. Karena ketergantungan kita kepada Tuhan dimulai dari kebangkrutan, miskin di dalam roh. Hari ini kita belajar empunya kerajaan surga, yaitu orang yang miskin dalam roh. Pertama kita belajar, orang miskin dalam roh selalu memiliki hati hancur. Demikianlah orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap hati selalu miskin dalam roh, karena mereka selalu membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Artinya bukan menyesali diri, tetapi karena mereka ketika menyadari siapa mereka di hadapan Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika mereka punya pikiran sombong sekalipun, di hadapan Tuhan sudah tidak ada apa-apanya lagi. Dan mereka akan selalu membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Segala yang kami lakukan, apapun yang amal bakti yang aku lakukan, pelayananku tidak bisa dibandingkan dengan kemurahan Tuhan. Dan bahkan mereka menyadari bahwa kebaikan mereka adalah dicemari oleh segala pikiran yang jahat. Bahkan apapun pelayanan kita, di mata kita baik, di mata Tuhan belum tentu baik. Sehingga selalu mereka akan hancur hati di hadapan Tuhan. Seperti halnya Nabi Yesaya ketika itu adalah sudah dipanggil Tuhan sebagai Nabi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam Shekinah glory, di dalam hadirat Tuhan, saudara bisa melihat dia begitu hancur hati. Di dalam Yesaya 65 mengatakan, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara bisa membayangkan, dia sudah nabi, dipanggil Tuhan di pasal-pasal pertama. Tetapi pasal ke-6 ini, ketika Tuhan bertemu dia, pemanggilan, pengutusan, peneguhan kembali kenabiannya, dia tetap melihat dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kosong, hancur, bangkrut, hancur hati di hadapan Tuhan. Karena kedahsyatan dikatakan di hadapan Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara dan saya, kita punya Yesus sebagai Raja kita. Ketika kita datang
Miliki hati yang selalu hancur hati di hadapan Tuhan. Miliki hati yang selalu miskin di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita dipulihkan dan dipenuhi lagi untuk panggilan kehidupan kita. Saudara sekalian, orang yang memiliki kemiskinan rohani tahu bahwa mereka masih melakukan dosa, walaupun kita bukan orang berdosa. Kita masih banyak melakukan kesalahan, kita masih suka bertentangan, tidak setia dengan firman Tuhan. Waktu lepas waktu kita harus datang dipenuhi Tuhan, dipulihkan hati kita, roh kita dipulihkan lagi, karena kita tahu tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan kita dibenarkan, dan kita harus hidup di dalam anugerah itu, dan roh kita selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya bangkrut Tuhan kembali, saya ingin diisi lagi, saya ingin dipulihkan kembali. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan hati yang selalu merasa miskin di hadapan Tuhan, sehingga kekayaan roh Tuhan akan memenuhi hidup kita. Datang dengan segala penyesalan. Ketika kita berdosa, datang dengan sikap hati untuk menerima pengampunan daripada Tuhan, diperbaharui roh-roh kita yang retak, roh-roh yang kita yang rusak di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada hati yang sombong hari-hari ini, hati-hati saudara. Tanpa kita sadar, dunia membuat kita sombong, keberhasilan membuat kita sombong, bahkan pelayanan kita membuat kita menjadi sombong. Sehingga kita mengatakan, saya sudah mengerti firman Tuhan, saya bisa menjabarkan kebenaran firman Tuhan lagi, menjadi subjektif, bukan menjadi objektifnya Tuhan, kebenaran Tuhan. Hati-hati saudara, kita perlu diteguhkan kembali, kita perlu dengan sikap miskin rohani datang di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memenuhi kita, roh kita, kehidupan rohani kita, untuk dipenuhi dengan kebenaran surgawi, kebenaran yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita. Mari kita datang dengan sikap hati yang miskin di dalam roh, dengan membawa hati yang hancur, bahwa tidak ada satupun yang bisa saya banggakan. Kita malah bisa berkata, saya berhutang kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan tidak dapat membayar kembali apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan kita menyadari kesalahan kita, keberdosaan kita, bahwa hati yang hancur. Tuhan masih menyayangi kita. Tuhan hanya ingin kita tidak sombong, dan Tuhan ingin kita datang dengan hati hancur, menunjukkan kemiskinan rohani kita, hati yang remuk, dan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan inginkan hati yang hancur, hati yang miskin di hadapannya, sehingga kita boleh memiliki kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Ada kuasa, ada kasih yang diperbaharui, ada firman Tuhan, kebenaran dalam kehidupan kita. Raja itu ada dalam kehidupan kita. Makanya kita disebut sebagai empunya kerajaan surga dimanapun kita berada. Empunya kerajaan surga. Pertama, kita belajar untuk menjadi orang miskin dalam roh, kita harus selalu membawa hati yang remuk di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar orang miskin dalam roh akan selalu bergantung kepada Tuhan. Orang yang miskin di dalam roh tidak takut untuk meminta kepada Tuhan, tidak takut untuk seperti pengemis roh di hadapan Tuhan. Tuhan kuatkan aku, Tuhan aku minta agar aku dikuatkan imanku, Tuhan minta. Kita selalu meminta dan tidak takut meminta. Itu adalah sikap orang yang miskin di dalam roh, selalu tergantung atau bergantung kepada Tuhan. Pemenuhan wahyu Tuhan, kedewasaan rohani, selalu minta. Kita gagal, kita datang, kita minta lagi, selalu bergantung kepada Tuhan. Itu adalah sikap orang yang selalu miskin di dalam roh, karena kita tahu Allah kaya di dalam segala sesuatu untuk memberikan kepada kita kekayaan rohani, berkat rohani dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ilustrasikan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, nah ya saudara ya, mereka memiliki emas. Tuhan mengizinkan orang Mesir memberikan emas kepada mereka, harta yang luar biasa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika mereka masuk ke padang gurun, emas itu tidak ada artinya, kekayaan itu tidak artinya. Mau beli makanan di mana? Sudah sekalian, mereka bergantung kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan mereka setiap hari mana, daging diturunkan Tuhan
delivery dari surga kepada mereka. Ini contoh ketergantungan kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mereka tahu Allah mereka, Yahweh itu membebaskan mereka. Makanya mereka datang, kami tidak punya makanan. Walaupun dengan sikap hati yang mendumel, yang memberontak, tapi mereka tahu bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, terlebih kita yang sudah diselamatkan secara rohani, kita harus mengemis kepada Tuhan. Kita harus menjadi miskin secara rohani, bangkrut secara rohani. Tuhan, saya tidak kuat lagi secara roh. Saya tidak tahu firman Tuhan. Tuhan beri aku pewahyuan roh kepada aku. Kita datang bergantung kepada Tuhan. Seperti orang Israel, kita orang percaya perlu belajar untuk melihat kepada Tuhan untuk kebutuhan rohani kita. Fokus kita, kebutuhan rohani kita setiap hari. Pernyataan orang yang berpikir bahwa mereka pengemis roh di hadapan Tuhan akan mendapat. Ketika mereka tahu bahwa saya ini pengemis roh di hadapan Tuhan, mereka dengan berani dan suka meminta kepada Tuhan. Orang yang miskin dalam roh yang tidak pernah takut untuk meminta kepada Tuhan, karena Tuhan, saya percaya dengan sukacita akan memperkaya kehidupan rohani kita, akan selalu memberikan sesuatu yang kita minta di dalam kehidupan rohani kita. Orang yang tahu kebutuhan mereka sendiri memiliki kehidupan doa yang aktif. Ya, tanda-tandanya adalah mereka aktif berdoa, mereka aktif merenungkan firman Tuhan, mereka mau cari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan, miskin roh di hadapan Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan, jelaskan ini semua, arti hidupku secara roh. Tuhan akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tahu ilustrasinya. Yesus menceritakan sebuah cerita tentang dua orang yang berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 11-12 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan yang lalim, bukan penjina, bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara, ini ada ilustrasi atau perumpamaan diberikan Tuhan tentang hal berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita tahu berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Nah, orang Farisi ini datang dengan kesombongan rohani. Dia katakan, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Dia tidak meminta kepada Tuhan. Begitu sombong rohani. Dia merasa sudah tidak perlu Tuhan, bahkan dia seakan-akan Tuhan itu perlu dia. Saya melakukan ini semuanya buat Tuhan, dan saya tidak perlu apa-apa lagi. Begitu sombong rohani. Di ayat 13 dan 14 mengatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, orang Farisi itu. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dikatakan pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Dia merasa dia tidak memiliki apa-apa yang bisa ditawarkan kepada Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak ada sesuatu yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa, sehingga dia mengakui segala kesalahannya. Dia perlu pengampunan daripada Tuhan. Dia perlu pengakuan bahwa saya ini bangkrut secara rohani. Tidak ada kesombongan dalam hidupnya, sehingga dia bisa menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Kita harus datang memiliki sikap hati yang miskin dalam roh, sehingga kita bisa meminta kepada Tuhan. Betul saudara ya? Nah, kapan terakhir saudara meminta kepada Tuhan? Ketika saudara tidak pernah meminta kepada Tuhan, saudara merasa saudara bisa memenuhi kehidupan saudara, jasmani dan rohani. Kapan terakhir saudara bergantung kepada Tuhan? Kapan terakhir saudara minta kepada Tuhan, mengetuk, mengedor pintu Tuhan seperti orang miskin? Kapan saudara? Ketika saudara melakukan itu, saudara mengatakan, aku tidak punya apa-apa, aku bangkrut Tuhan, aku berdosa, aku salah, aku perlu Engkau Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang Farisi tidak. Saudara sekalian,
Ada yang mengatakan selama tangan kita penuh, kita tidak dalam posisi untuk menerima. Terlalu penuh, kita tidak pernah bisa menerima lagi, bahkan meminta. Kita tidak bisa menerima emas jika tangan kita penuh dengan kerikil. Saudara sekalian, kita tidak bisa menerima sesuatu yang berharga, yang mulia, yang kudus dari Tuhan. Karena di tangan kita begitu banyak keakuan kita, kesombongan kita, hasil karyaku. Kita tidak bisa berpegangan pada salib Tuhan saat tangan kita sibuk dengan hal-hal mengenai diri kita sendiri. Saudara sekalian, bila kita tahu bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan, kita berada dalam posisi untuk menerima segala yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Seperti pemungut cukai ini, aku tidak punya apa-apa, bahkan apa yang aku punyai itu berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dikatakan orang ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Pulang, dipenuhi dengan kebenaran. Haleluya. Empunya kerajaan surga, kita belajar untuk kita menjadi orang yang miskin dalam roh dengan selalu membawa hati yang remuk di hadapan Tuhan. Orang yang selalu datang dengan selalu membawa sikap yang membutuhkan Tuhan, yang menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bahwa orang miskin di dalam roh adalah orang yang selalu dalam situasi apapun memegahkan Yesus Kristus. Orang miskin dalam roh adalah orang yang rendah hati. Menjadi miskin dalam roh berarti tidak memiliki kebanggaan rohani apapun. Pencapaian apapun tidak bisa dibanggakan. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan kebaikan kita, kehebatan kita hanya seperti sepotong kain najis. Sudah, memang apa yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita tilik, selalu akan ada noda-noda dalam apa yang kita pikirkan, kita perbuat, pelayanan kita. Kita tidak sempurna, tapi kita punya Allah yang sempurna. Itulah ketika Yesus naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga untuk menjadi perantara kita. Karena kita masih di dunia, kan masa ada daging kita. Walaupun kita sudah dikuduskan, dibenarkan secara posisi rohani kita, tetapi daging ini masih melakukan kesalahan. Daging ini masih melakukan dosa. Daging ini masih terkorupsi. Sehingga roh kita terpengaruh. Maka Yesus mengajarkan untuk kita menjadi orang miskin di dalam roh. Selalu memegahkan Yesus. Tidak ada yang bisa saya megahkan. Pelayanan saya, kehebatan saya, jemaat saya yang banyak, gereja saya yang sukses, pelayanan saya yang sukses, tidak bisa dibanggakan. Kita harus selalu membanggakan dan bermegah di hadapan Tuhan oleh Yesus Kristus. Kebanggaan mengatakan, saya baik, saya bisa melakukan banyak hal. Kerendahan hati mengatakan bahwa kebaikan apapun dalam diri saya berasal dari Tuhan. Kebanggaan menyebabkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengatakan, oh lihat, saya lebih baik daripada dia, saya lebih sukses daripada dia. Kerendahan hati menyebabkan kita membandingkan kita dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kita menemukan diri kita tidak ada apa-apanya, dan menyebabkan kita harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan, rendah hati. Galatia 6:14 mengatakan, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah, selain aku akan bermegah, dikatakan, selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, bukan kita tidak boleh bermegah, tetapi kita tidak boleh bermegah. Rasul Paulus mengatakan, apapun dalam dunia ini kita tidak boleh bermegah. Kita hanya boleh bermegah di dalam Yesus Kristus, di dalam salib Tuhan. Itu adalah kerendahan hati. Hanya memegahkan Kristus. Itu adalah contoh orang yang sudah mengosongkan dirinya, orang yang selalu miskin dalam roh, orang yang selalu menginginkan kepenuhan dalam roh, orang yang rendah hati. Kita bermegah bukan karena kita memiliki, tetapi karena kita tidak memiliki. Semakin kita melihat pada diri sendiri, semakin kecil kita akan melihat Yesus Kristus. Bukankah firman Tuhan mengatakan, aku semakin kecil, biar Yesus Kristus semakin besar-besar. Amin. Haleluya, itulah maksudnya. Selalu miskin dalam roh, karena kita ingin memegahkan, mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita. Orang yang jauh dari Tuhan selalu berbicara tentang apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan selalu berbicara tentang apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya. Ini adalah sikap orang hidup agamawi, orang legalistik. Orang agamawi selalu membangga-banggakan apa yang bisa mereka lakukan.
Karena mereka selalu memakai hukum Taurat, hukum-hukum Allah sebagai patokan kesuksesan mereka, sebagai patokan iman mereka. Dan ketika mereka bisa melakukan 1, 2, 3 peraturan dari Tuhan, mereka sudah membanggakan hidup mereka. Karena mereka hidup secara legalistik. Walaupun dalam hati nurani mereka tahu bahwa mereka tidak sempurna, banyak gagal dalam kehidupan mereka. Nah, saudara sekalian, disitulah setiap kita selalu gagal. Tidak ada yang sempurna. Makanya kita perlu bergantung kepada Tuhan. Selalu membanggakan kehebatan Tuhan kita dan kita bergantung kepada Dia. Hari ini kita mendengar pengajaran Yesus Kristus tentang bagaimana kita bisa memiliki kerajaan surga dengan sikap hati, dengan sikap roh yang selalu miskin di hadapan Tuhan. Pertama kita belajar bahwa orang yang miskin dalam roh adalah orang yang selalu membawa hati yang remuk di hadapan Tuhan. Orang yang miskin dalam roh akan selalu tergantung kepada Tuhan. Dan orang yang miskin dalam roh adalah orang yang selalu memegahkan Kristus. Saudara, untuk menjadi empunya kerajaan surga, memang kita harus melihat diri kita. Jangan dibandingkan dengan diri kita sendiri, kemampuan kita. Jangan bandingkan dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan Tuhan, Allah yang menyelamatkan kita. Di sini kita harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengekspresikan hati yang hancur, yang tidak sempurna, yang membutuhkan Kristus. Di dalam Mazmur 34 ayat 17 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, saudara dan saya adalah orang-orang benar, dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jangan melihat diri sendiri, tapi lihatlah Allah yang maha sempurna. Ketika kita melihat diri kita sendiri, ada dua arah. Kita menjadi rendah diri ataupun menjadi sombong. Melihat kepada Tuhan, kita menjadi rendah hati dan kita semakin dekat. Karena kita membutuhkan Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana menurut saudara tanda saudara sebagai orang yang miskin dalam roh? Makin miskin dalam roh berarti makin saudara menyadari, mengerti bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita kurang, kita bangkrut secara roh di hadapan Tuhan. Menjadi miskin dalam roh adalah tanda pertama seseorang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, dia akan selalu membutuhkan Tuhan karena dia selalu menyadari tidak ada yang sempurna. Kehidupan kita kurang adanya dan kita perlu Tuhan meminyaki kita, mengurapi roh kita. Miskin dalam roh. Kebanggaan membuat kita jauh dari Tuhan. Kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan terus kita tidak hanya melihat dan sadar, tetapi kita harus mengakui. Kita harus mengakui, aku tahu aku ini tidak ada apa-apanya. Aku tidak memiliki apapun yang bisa saya banggakan. Aku mengakui aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan. Dan mengakui, aku butuh Tuhan. Aku mengenal kemiskinanku, tetapi aku mengenal Allah yang maha kasih, yang kaya akan rohani. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, dikatakan firman Tuhan di Efesus, Dia sudah memberkati kita dengan berkat rohani. Berkat itu tidak akan pernah sampai kalau kita sombong rohani. Berkat itu tidak pernah akan sampai. Yang sudah disediakan di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah akan sampai kalau kita tidak dengan posisi sikap hati mengakui dan sadar sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Sebenarnya kita miskin rohani. 1 Korintus 4:7 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Ayat ini mengingatkan bahwa segala yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Dan apa yang kita miliki? Pernahkah kita pikir segala talenta, kebisaan, bakat rohani, kemampuan kita yang Tuhan berikan, bahkan harta, kadang-kadang membuat kita sombong dan membuat kita jauh dari Tuhan. Sadari itu ada bagi kita, tetapi untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Kalau hal-hal duniawi, berkat Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan, mari kita datang dengan keremukan hati, bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita perlu Tuhan. Dan ketika kita miskin dalam roh, Yesus mengatakan, saudara dan saya, kitalah empunya
kerajaan surga. Semakin kita tidak ada, semakin Tuhan ada dalam kehidupan kita. Semakin kita kosong tentang diri kita, semakin Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan nyata, itulah artinya kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah menguasai kita karena Raja Yesus Kristus memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Itulah kita disebut empunya kerajaan surga. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan, untuk kami tetap Tuhan dimanapun kami berada adalah pembawa-pembawa kerajaan Allah, karena kami empunya kerajaan Tuhan, punya kerajaan Allah, Raja kami beserta dengan kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan untuk kami senantiasa mengosongkan diri kami, miskin dalam roh, dan kami tahu tidak ada yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, yang bisa kami lakukan, pencapaian kami, Tuhan, ampuni kami kalau itu semua membuat kami sombong. Ajar kami bahwa kami tidak akan ada tanpa Engkau, sehingga kami boleh membawa hati yang hancur di hadapan-Mu dan menginginkan Engkau, dan selalu membanggakan Raja kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
Kiranya berkat Tuhan turun melalui firman-Nya, karena firman Tuhan memberikan kehidupan, firman Tuhan membangkitkan harapan kita, firman Tuhan memberikan pewahyuan dan pencerahan, tidak hanya dalam pikiran kita tetapi terutama roh kita. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Sungguh kita semua memerlukan Tuhan setiap nafas kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini bahwa kita adalah pemilik kerajaan surga. Di dalam nama Kristus, di dalam kuasa darah anak domba, saudara dan saya adalah yang empunya kerajaan surga. Yesus datang membawa kerajaan surga dan inginkan kita memilikinya. Saudara, kita tahu kita harus selalu dalam posisi miskin dalam roh. Sebesar apapun saudara, iman saudara sebesar apapun, kemampuan saudara, kita belajar hari ini, selalu kita harus dalam keadaan miskin di dalam roh. Tidak enak kata miskin, tetapi kita tahu bahwa itulah yang kita punya dalam sikap hidup kita. Itu yang harus kita miliki dalam segenap sikap roh kita. Karena kita sudah diselamatkan, dijadikan baru roh kita, dan kemudian kita datang selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Selalu memerlukan Tuhan, selalu menginginkan Tuhan. Karena kalau kita tidak menginginkan Tuhan, berarti kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri. Dan saudara tahu bahwa kesombongan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesombongan itu dosa di hadapan Tuhan. Miliki sikap miskin dalam roh. Dan saudara, Tuhan akan memenuhi roh saudara dengan kuasa hadiratnya, kasihnya, hikmat bijaksananya. Mari saudara inginkan itu. Dan setiap hari hidup kita harus dengan sikap, dengan posisi, gesture, miskin dalam roh. Dan saya percaya Roh Kudus akan semakin besar dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan semakin kaya dalam kehidupan saudara. Manifestasi Roh Kudus akan semakin dahsyat dalam kemanapun saudara pergi, dalam apapun yang saudara lakukan. Haleluya, mari kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kita akan firman-Nya, akan menguatkan kita. Dan saya akan berdoa bagi beberapa teman yang mungkin hari-hari ini tidak mengalami keadaan fisik yang baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Dan juga kita akan berkati Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan hari-hari ini Tuhan kami sungguh mendekatkan hidup kami ke dalam Engkau Tuhan. Tidak hanya seluruh pekerjaan, seluruh kegiatan, seluruh aktivitas kami, tetapi terutama hati kami, roh kami. Kami mau Tuhan, rindu Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Mencari, merindukan dan mendapatkan dan menikmati Engkau Tuhan. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau menjamah kami. Engkau membangkitkan semangat hidup kami, roh kami Tuhan, agar kami selalu di dalam posisi untuk mencari Engkau, di dalam keadaan yang selalu merindukan Engkau. Tuhan, kiranya kami memerlukan Engkau, ketergantungan kami bukan kepada dunia, tetapi kepada Yesus Kristus, kuasa roh di dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kerinduan kami untuk mencari Engkau melalui firman-Mu setiap hari, merenungkan firman-Mu setiap saat, dan firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, dan kami tidak terombang-ambing apapun dalam dunia ini yang mengatakan kebenaran-Mu, yang meragukan kebenaran-Mu. Kami akan memegang kebenaran-Mu lebih dari segalanya, lebih daripada hikmat dunia, lebih kepada kepandaian, pengalaman hidup manusia, sehingga kami dalam keadaan yang selalu ingin dipenuhi oleh roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkati setiap anak-anak-Mu yang merindukan Engkau Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang menginginkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi beberapa teman yang sakit saat ini. Apapun sakit saudara, letakkan tangan saudara di bagian sakit. Dan saya percaya Tuhan akan menjamah saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terletak di bagian tubuh yang sakit Tuhan. Bagian fisik mereka yang sakit. Hamba juga berdoa bagi mereka yang mengalami pikiran-pikiran yang tidak benar, stres Tuhan, depresi Tuhan, mereka bahkan yang terbaring di rumah sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memperkatakan kebaikan Tuhan Yesus atas tubuh itu, atas kehidupan mereka,
pribadi mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan dinyatakan. Kami nyatakan bahwa Yesus sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa salib Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan pada waktunya. Bahwa Yesus tetap adalah pemberi, penolong, dan pembela dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dan akan menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini hamba angin khususnya yang berdoa bagi mereka yang mengalami sakit bagian lambung. Mungkin beberapa hari, beberapa waktu ini engkau mengalami ketidakenakan, suatu yang tidak nyaman dalam lambung saudara. Hari ini Tuhan ingin menjamah lambung saudara, dan Tuhan akan sembuhkan apapun ketidaknyamanan sakit itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah, sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Saat ini juga hamba ingin berdoa bagi mereka yang mengalami sakit di bagian leher sebelah kanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Tuhan jamah. Mungkin sakit itu sudah lama, sakit sudah berminggu-minggu, bahkan mungkin yang sakit baru hari ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, punya kuasa yang sama menyembuhkan dan memulihkan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan, kami juga berdoa bagi Indonesia saat ini Tuhan. Engkau berikan kuasa, damai, sukacita atas Indonesia. Apapun permasalahan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin, bagi mereka yang Engkau berikan mandat otoritas untuk memerintah Indonesia, untuk memberikan kuasa atas mereka, atas Indonesia. Kiranya ada roh takut akan Yesus, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah, menjalankan pemerintah, menjalankan otoritas dan tugas mereka dengan takut akan Engkau. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka Tuhan, apapun dasar kehidupan mereka, partai politik apapun Tuhan, Engkau Allah yang sama atas semua bangsa Indonesia, semua suku. Terjadilah kedamaian, terjadilah anugerah atas Indonesia hari-hari ini. Kemajuan akan terjadi karena Engkau memberkati Indonesia. Kemajuan akan terjadi karena tangan-Mu atas seluruh bangsa Indonesia, atas seluruh wilayah Indonesia. Hamba memperkatakan shalom dari surga turun atas Indonesia, kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kita selalu diingatkan bahwa berkat Tuhan, berkat rohani ini akan memberkati seluruh hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas pelayanan kita dimanapun kita berada. Mari kita angkat tangan kita sejenak, kita menerima berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera, shalom dari surga, untuk perlindungan dan berkat Tuhan yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami dan keluarga kami, dan juga kasih karunia bagi setiap kami bertambah-tambah dari surga. Turun atas kami, turun atas keluarga kami, turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima dengan segala ucapan syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, sungguh senang boleh bergabung, dan kiranya Tuhan terus memberkati saudara, memberi kekuatan dan kemajuan rohani akan terjadi, kesuksesan rohani akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika kita selalu dalam keadaan miskin rohani, dan kekayaan berkat rohani akan diberikan oleh Tuhan, sumber segala kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.